Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah UTS ini kita belajar tentang perulangan. Ini ya, silahkan ditonton ininya penjelasannya, kemudian Anda baca-baca juga PowerPoint-nya, kemudian nanti silahkan dicoba untuk praktikumnya. Jadi perulangan itu sebenarnya ya program yang berulang-ulang, karena kan salah satu tujuan awal untuk bikin program itu kan kita ingin supaya pekerjaan itu dilakukan secara otomatis, secara berulang-ulang tanpa harus kita intervensi ya. Dan banyak sekali program berulang-ulang yang bukan program ya, kegiatan ya berulang-ulang yang membosankan bagi kita, sehingga ya mau nggak mau kita bikin program untuk menggantikan kita, supaya nggak kita yang berulang-ulang, pekerjaan kita yang nggak berulang-ulang, tapi komputer saja yang mengerjakan pekerjaan yang berulang-ulang tersebut. Oke. Ya ini salah satu contohnya, misalnya kita ingin selalu mengetahui kondisi suhu suatu ruangan nih, berarti kan programnya tidak bisa hanya dijalankan sekali, dia harus dijalankan berulang-ulang setiap saat, karena kita ingin tahu suhunya setiap saat, atau bisa juga sehari sekali, seminggu sekali, yang penting intinya tetap saja dia berulang-ulang. Dan ya hampir semua program sih memanfaatkan perulangan ini ya. Program tidak hanya dijalankan sekali. Umumnya sih pembacaan sensor ya dilakukan berulang-ulang biasanya, tidak hanya sekali. Sensor suhu, sensor tekanan, dia selalu setiap saat, setiap detik misalnya, atau setiap 10 milisecond misalnya, dia akan baca lagi, dan seterusnya. Oke. Jadi selain if else, perulangan ini atau biasa disebut juga dengan loop, itu bagian penting atau inti dari suatu pemrograman. Pemrograman pakai bahasa apapun ya, yang penting algoritmanya Anda tahu. Oke. Terus ini tadi sudah Anda tonton, ini Anda baca. Kemudian untuk praktikumnya, silakan Anda coba ini ya, pakai CodeBlock atau pakai CXDroid kalau Anda pakai Android. Kita akan baca tentang perulangan ini ya, konsep pengulangan. Salah satu contoh yang lain misalnya ini lampu lalu lintas, merah kuning hijau balik lagi, merah kuning hijau balik lagi, merah kuning hijau, demikian seterusnya. Dia akan berulang-ulang sehingga dia akan lebih praktis dan efisien kalau kita pakai perulangan. Semua pekerjaan yang membosankan yang berulang-ulang bisa digantikan oleh komputer. Terus kemudian di C atau di bahasa pemrograman lain itu ada beberapa statement untuk perulangan. Ada for, while, do while. 3 ini ya. Untuk minggu ini kita belajar for, minggu depan kita akan belajar while dan do while. Sedangkan ini itu kata kunci yang bisa dipakai di perulangan, di dalam for maupun di dalam while maupun do while. Kita mulai dari for dulu. For dulu itu biasanya kalau perulangannya sudah pasti, sudah dapat ditentukan ya. Kita tahu misalnya kita ingin perulangannya sebanyak 5 kali, 100 kali, 200 kali, umumnya sih kita pakai for.
Kemudian untuk sintaksnya, kalau di C ya kira-kira seperti ini. Anda punya for, kemudian ada 3 ekspresi, nanti kita bahas satu-satu ya. Kemudian baru statementnya yang ingin kita ulang. Ekspresi yang pertama itu inisialisasi, nilai awal. Terus kemudian ekspresi kedua itu adalah batasnya, kita mau berulang sebanyak berapa kali sih gitu. Kemudian ekspresi yang ketiga itu penambahan maupun pengurangan nilai untuk apa ya, variabel yang akan diolah di dalam perulangan. Ini silahkan kalau Anda mau baca-baca dulu, tapi ini nanti kita bahas minggu depan. Kemudian break itu untuk keluar dari perulangan walaupun kondisi di ekspresi 2 itu tidak terpenuhi. Itu ya. Nanti kita coba. Kemudian kalau continue itu lanjut ke perulangan berikutnya apabila ada suatu statement tertentu ya yang membuat keyword continue itu dijalankan. Nanti sambil kita coba aja di praktikum, tapi kalau Anda mau baca-baca juga silakan. Terus nah ini ya untuk for ya, kita langsung coba ya. Ini itu kita user requirement-nya ya, kita ingin menampilkan hello coy sebanyak beberapa kali tergantung dari input kita, kira-kira seperti itu ya. Nah untuk algoritmanya atau flowchartnya atau pseudocode-nya ya, di for kalau flowchart itu nggak ada. Jadi sebenarnya untuk for itu kalau udah kita masuk ke program ya, untuk for ya itu lebih enak pakai pseudocode. Kalau kita ingin menggunakan flowchart di dalam for itu sebenarnya kita modifikasi dari if else. Kita buat ya contohnya ya. Kita bikin flowchart ini pakai diagram seperti biasanya ya di diagram.net. Ini kita hapus, kita mulai dari awal. Start ya, mulai. Mulai atau start. Kalau Anda lihat di flowchart yang bahasa Inggris dia start ya, terserah ya, sama aja ya. Mulai. Terus kemudian tadi user requirement-nya, inputnya adalah angka nih, kita mau melakukan perulangan berapa kali sih itu ya. Jadi kita akan punya input suatu angka nih. Nah kemudian kita akan melakukan perulangan tidak ada simbolnya di sini. Jadi kita akan menggunakan simbol punyanya if else. Ya misalnya angkanya ini 5 kali nih, artinya kita akan mengulang 5 kali kan. Mengulang 5 kali itu kalau di pemrograman kita bisa mulai dari 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5,
atau 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Itu kan juga 5 kali ya. Nah, umumnya di perulangan di C itu mulainya dari 0. Kalau di bahasa pemrograman lain kayak Pascal itu mulainya dari 1. Kita ikut ya kalau untuk algoritma bebas ya, Anda mau 0 atau mulai dari 1. Dan kita di sini mulai dari 0 ya. Jadi di sini Anda nanti akan punya variabel counter ya untuk menghitung. Dan lagi-lagi umumnya juga ya, untuk variabel counter, variabel pencacah atau penghitung itu menggunakan huruf I, walaupun tidak harus ya, I, J, K dan seterusnya. Anda bisa juga pakai nama variabel pencacah misalnya, boleh aja, tapi umumnya sih pakai I ya. Jadi counternya itu kita mulai dari 0 nih dan seterusnya, 0, 1, 2, 3, 4, sudah 5 kali ya. Nah terus kemudian ketika I nya 0 itu kita mau ngapain sih, apa sih yang harus diulang? Kalau di sini kan kita ingin mengulang apa itu, menampilkan tulisan halo. Ya, jadi di sini input output berarti pakai ini ya, jajaran kencang. Ya, kita ingin menampilkan tulisan halo misalnya. Terus kemudian setelah itu nilai pencacahnya atau nilai counternya itu kita naikkan 1 demi 1 ya, sampai dia mencapai 4 kan, kalau misalnya kita ingin melakukan perulangan 5 kali. Kalau naikkan 1 demi 1, kalau diisi kan Anda tinggal pakai operator plus plus ya, tambah dengan 1. Nah nilai I itu naik sampai berapa sih supaya dia perulangannya 5 kali? Sampai 4 kan ya tadi ya. Maka di sini kita harus membuat suatu penyeleksian ya. Apabila nilainya sudah mencapai 4, maka perulangannya selesai, nggak usah diulang lagi gitu ya. Jadi di sini kita harus selalu cek nih, apabila nilai pencacahnya sudah mencapai 4, sudah mencapai 4 atau masih belum mencapai 4 ya, berarti masih di bawah 5 misalnya, atau Anda boleh juga sih kayak gini ya, atau masih di bawah 5 juga boleh. Maka dia akan melanjutkan atau yang melanjutkan programnya yang masih melakukan perulangan programnya. Itu ya kira-kira. Nah kemudian sekarang kita susun nih, apakah logika algoritma kita udah benar atau belum. Oke, sekali lagi saya ulangi ya, di perkuliahan dasar pemrograman ini yang penting sih algoritma Anda ya, bukan Anda harus bisa bikin program atau apa gitu. Kalau algoritma Anda sudah benar, bikin programnya itu pasti lebih mudah. Oke, kita cek ya algoritma kita ya.
kita punya angka tadi, misalnya kita masukkan 5, kemudian kita punya inisiasi nih, nilai awal ya, I nya kita kasih dengan 0 nih. Kemudian kita ingin menampilkan tulisan halo ini 5 kali nih, jadi mulai dari 0 sampai 4 kalau misalnya kita ingin melakukan perulangan sebanyak 5 kali. Jadi 0, kemudian kita plus 1, kemudian kita plus lagi 2, plus lagi 3, plus lagi 4. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, I nya 0, kemudian kita tampilkan tulisan halo, kemudian I nya kita plus, kemudian setelah 0 kan dia I nya kalau kita plus menjadi 1 ya. Kemudian 1 di sini kita cek apakah dia lebih kecil dari 5 atau enggak. Kalau angkanya 5 ya, berarti di sini kalau angkanya 4 dia akan 4. Artinya di sini kita cek sesuai dengan angka atau tidak, lebih kecil dari angka atau tidak, gitu ya. 5, 4 dan seterusnya, atau 10 misalnya. Kalau masih lebih kecil, berarti kita tampilkan lagi ya tulisan halonya. Kira-kira seperti itu kan ya. Ini kemana ini panahnya ini? Ke sini kan ya, kita tampilkan lagi. Ya. Panah. Panah lagi. Gini ya. Jadi kalau dia masih lebih kecil dari satu angka 5, dia akan balik lagi ya, mengulangi lagi proses ini, statement ini. Itu makanya dia disebut sebagai perulangan. Terus bagaimana kalau misalnya angka I nya sudah lebih besar dari angka? Misalnya kalau angkanya 5, berarti kan di sini kalau misalnya I nya 4, apakah 4 lebih kecil dari 5? Iya ya, masih berulang. Kemudian I nya menjadi 5, apakah 5 lebih kecil dari 5? Tidak, berarti dia akan selesai. Kira-kira seperti itu ya. Selesai di sini ya. Atau N gini ya, bukan N, huruf N ya. Selesai. Ini apabila ini nggak bisa ditulis tidak ya. Saya fawain dulu supaya bisa ini ya, tidak. Jadi kira-kira seperti ini perulangan di dalam flowchart. Yang penting ada panah untuk melakukan perulangan, balik lagi ke atas, balik lagi ke atas. Itu. Nah, ini kalau dinyatakan dalam source code itu kira-kira ya seperti ini ya. Kalau di sini itu nilai inisialisasi awalnya itu dimulai dari 1, terus ini adalah angkanya ya, kemudian ini stepnya ya, naiknya berapa sih. Kalau plus berarti naiknya 1/1. Nanti Anda bisa juga stepnya naiknya tiap 2 angka, 1, 3, 5, 7, itu juga bisa ya. Nanti Anda coba di praktikum.
Kira-kira seperti itu. Kalau ini kita buat di programnya, kita pakai yang ini aja ya. Ini yang kemarin, ini berarti kita hapus saja ya. Oke. Anda minta input angka nih. Dalam bentuk bilangan cacah atau bilangan bulat ya kalau mulai dari 0, integer. Terus kemudian di sini Anda minta inputnya angka tadi ya, berarti masukkan jumlah perulangan ya, kita ingin mengulang berapa kali sih gitu ya. Kemudian kita masukkan ke variabel. Karena dia bilangan bulat, berarti kita pakai desimal ya. Kemudian kita masukkan ke angka. Jangan lupa tambahkan simbol dan ampersand. Terus kemudian, nah ini semua itu masuk ke dalam for. Jadi agak susah ya kalau pakai flowchart, karena memang tidak ada simbol khusus untuk perulangan untuk memindahkan ini ke program. Jadi nanti mulai kalau mulai 2 minggu ke depan ya, paling enak pakai pseudocode untuk for. Nah, untuk minggu depan while sama do while itu pakai flowchart bisa lebih gampang, lebih mudah dipahami. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja pindahkan ini ke for. Jadi for itu ada 3 ekspresi tadi ya, dipisahkan oleh titik koma. Yang pertama nilai awal, kita misalnya pakai i ya tadi ya, mulai dari 0 kita isi dengan 0. Berarti di sini kita pakai i, karena i juga suatu variabel ya. Kemudian di sini adalah batasnya, jadi ininya ya. Apakah i masih lebih kecil dari angka? Terus kemudian i stepnya ini ya. Kemudian semua yang ingin kita ulang itu dibatasi dengan kurung kurawal. Berarti semua yang ada di sini, ini dan ini ya, itu dia akan diulang apabila kondisi ini terpenuhi. Apa sih tadi yang ingin kita ulang? Oh ini ya, menampilkan tulisan halo, printf halo, supaya kelihatan per barisnya bisa kita hitung dia muncul berapa kali. Kita kasih baris baru ya, /n. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya kita jalankan, kita ingin mengulang 5 kali, dia akan muncul 2 ke 4, halonya akan muncul 5 kali. Kira-kira seperti itu. Apa yang terjadi di sini ya sama sih seperti di flowchart ini tadi. Kita masukkan angka, i-nya kita mulai dari 0. 0-nya kan nanti setelah ini dikerjakan, kemudian i-nya akan nambah. I-nya berarti menjadi 1. Kemudian kita kerjakan lagi, i-nya menjadi 2 dan seterusnya. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk tugasnya ini Anda coba aja ya yang for ya. Yang ini silakan Anda coba, yang ini silakan Anda coba, yang ini nanti dulu minggu depan. Ini juga minggu depan.
yang while to while. Ini juga silakan Anda coba. Oh ya, untuk continue ya nantilah kita bahas minggu depan. Ini yang penting yang pakai for silahkan Anda coba. Ini juga silahkan Anda coba. Kemudian untuk tugasnya, walaupun di sini tidak ada tugas, tapi Anda kerjakan ini untuk mencari rata-rata dari kumpulan bilangan. Oke, pakai for. Silahkan dicoba ya.